Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan kebahagiaan yang berlimpah dimanapun Anda berada, terutama kebahagiaan di bidang hubungan asmara. Ya. Video kali ini secara khusus saya akan peruntukkan bagi Anda yang entah mengapa itu masih sering teringat pada mantan pasangan Anda. Saya yakin banyak sebagian dari Anda kerap menanyakan pada diri Anda sendiri, kok saya masih ingat dia terus ya? Kok bawaannya ingat mantan melulu? Ini pertanda apa? Ini maksudnya bagaimana? Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Tepatnya kita akan membahas mengapa seringkali kita masih teringat pada mantan pasangan, padahal hubungan yang dijalani sudah putus sama sekali, sudah lama berlalu, sudah lama tidak ada kontak sedikit pun, bahkan sudah ada yang punya gantinya. Nah, setidaknya ada 8 alasan mengapa orang itu masih saja teringat pada mantan pasangannya, sehingga sering merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang salah. Nah, alasan pertama adalah karena masih ada rasa sakit hati, terutama bila kita adalah pihak yang diputuskan, ya, bukan pihak yang memutuskan. Sebagian besar orang di posisi ini masih menyimpan rasa kecewa dan tidak terima terhadap keputusan orang yang pernah disayanginya. Terlebih lagi jika keputusan untuk berpisah itu alasannya kurang jelas, bahkan tidak jelas sama sekali, seakan dibuat-buat saja. Itu alasan pertama. Nah, alasan kedua yaitu karena keputusan berpisah itu semata-mata diambil karena keterpaksaan, ya, karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Sebenarnya antara Anda dan pasangan masih sama-sama sayang, tapi karena suatu hal ya terpaksa harus berpisah. Misalnya karena beda keyakinan, atau karena tidak direstui oleh kedua belah pihak, orang tua, atau karena jauhnya jarak yang tidak dapat dimaklumi lagi. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena kita terlanjur memberikan segalanya, sudah terlanjur banyak berkorban, baik secara fisik maupun mental. Dalam hal ini bukan hanya rugi waktu ya, tetapi juga materi, uang, perhatian, yang semuanya tidak dapat diminta kembali. Inilah yang menjadikan Anda kerap berandai-andai, ya. Andai kata kita masih bersama, andai kata kita tidak memutuskan untuk berpisah, gitu. Nah, selanjutnya alasan yang keempat, yaitu karena mantan pasangan Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pasangan Anda saat ini. Ini bagi Anda yang sudah punya gantinya misalnya, ya. Nah, alasan semacam ini agak konyol sebenarnya, karena tiap orang pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan juga. Ya, sebagaimana Anda bisa menerima kelebihan pasangan Anda saat ini, harusnya Anda juga bisa menerima kekurangan dia apapun itu, tanpa perlu membandingkannya dengan pasangan Anda yang terdahulu. Kemudian alasan yang kelima, yaitu karena Anda merasa kesepian, Anda sedang kesepian. Hal ini terjadi manakala Anda sudah lama berpisah, tetapi belum mendapatkan gantinya. Jadi sebenarnya Anda tidaklah kangen pada si mantan, Anda hanya kangen pada rasanya punya pasangan, ya. Karena ketika saat ini tidak ada pundak
bagi Anda untuk bersandar. Tentu saja Anda akan membayangkan ketika sandaran atau pundak itu masih ada. Nah, alasan yang keenam adalah karena Anda merasa bosan. Merasa bosan sehingga pikiran Anda melayang kemana-mana. Ingat mantan, ya. Untuk mensiasati hal ini, maka ada baiknya Anda mencari banyak kesibukan, terutama yang sifatnya membangun dan bermanfaat, entah itu berupa hobi atau usaha, pekerjaan, atau sekedar jalan-jalan dan berkenalan dengan orang-orang baru. Nah, selanjutnya alasan yang ketujuh yaitu Anda merasa khawatir. Anda punya rasa khawatir jika ternyata keputusan Anda untuk berpisah dari mantan pasangan Anda itu adalah keputusan yang salah. Jangan-jangan sebenarnya memang dialah yang terbaik untuk Anda, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Nah, pemikiran seperti ini justru aneh, ya. Karena jika dia adalah yang terbaik untuk Anda, maka dari awal Anda tidak akan pernah disakiti. Lalu alasan yang terakhir, yang ke-8, itu karena Anda bertemu kembali dengan mantan. Entah karena sengaja ataupun tidak sengaja, pertemuan ini lantas memicu kembali semua ingatan, semua kenangan masa lalu yang rasanya itu ya manis-manis pahit gitu ya. Apalagi kalau mantan pasangan Anda tersebut saat ini juga masih sendiri misal, atau kebetulan sedang sendiri alias tidak berpasangan lagi. Nah, apapun alasannya, yang manapun penyebab ingatan Anda terhadap mantan ya, yaitu tetaplah berpikiran jernih. Ingatlah bahwa Anda itu sudah pernah membuat keputusan, sudah pernah dihadapkan pada masa yang tidak menyenangkan. Hubungan Anda itu putus karena adanya suatu alasan, ada penyebabnya. Tidak lantas putus atau pudar begitu saja. Jika Anda terus-menerus berandai-andai dan berangan-angan, lantas kapan Anda itu bisa bahagia? Kapan Anda bisa menemukan pribadi yang jauh lebih baik untuk Anda? Ya karena yang namanya kembali pada mantan itu ya ibaratnya seperti mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Sudah pernah jalani, sudah jelas tidak berhasil, atau bahkan sudah jelas menyakitkan, tetapi tetap dilakukan lagi dengan sukarela, sadar sepenuhnya. Nah, itu kan kurang bijak menurut saya. Dan saran saya setidaknya perbanyaklah beraktivitas di luar. Carilah kesibukan ya. Dekatkan diri kepada keluarga dan teman-teman. Dengan begitu sedikit banyak Anda akan belajar bahwa cinta itu banyak bentuknya, berwarna-warna ya. Tidak harus hidup, tidak harus berupa asmara, dan tidak harus dengan satu orang itu gitu. Dan demikian dari saya, semoga bahasan kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Saya doakan semoga mulai sekarang Anda bisa lebih beruntung di ranah asmara. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika masih ada pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah atau hubungi nomor kontak yang sudah saya cantumkan di layar kaca ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.